Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adilia Retno Wulandari. Di sini saya akan memaparkan hasil riset saya untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Manajemen Pemasaran. Saya akan menjelaskan hasil riset saya mengenai riset pemasaran dan perilaku konsumen terhadap pembelian daging sapi di wilayah Kecamatan Patienrowo, Kabupaten Nganjuk. Nah, yang pertama yaitu analisis awal pemilihan komoditas agribisnis yang saya pilih yaitu daging sapi. Nah, alasan saya memilih daging sapi yaitu menurut saya pangan merupakan satu kebutuhan yang primer bagi manusia. Dalam memenuhi kebutuhan pangan, bukan hanya pakan pokok saja yang harus dipenuhi, tetapi kebutuhan gizi yang mengandung protein tinggi yang berasal dari nabati atau hewani ini juga sangat penting untuk dilengkapi. Nah, protein yang tinggi ini salah satunya bisa didapatkan dari daging sapi. Daging sapi menjadi bahan pangan yang sangat digemari oleh masyarakat karena memiliki rasa yang lezat dan gizi yang sangat tinggi. Oleh sebab itu, para produsen dituntut untuk melakukan berbagai cara untuk menyediakan daging sapi yang berkualitas dan layak konsumsi. Nah, pada umumnya, konsumen ini sangat memperhatikan berbagai hal dalam mempertimbangkan jika mereka menginginkan membeli daging sapi. Untuk itu, produsen dituntut harus mengetahui bagaimana perilaku konsumen tersebut dalam pembelian daging sapi. Atas dasar tersebut, saya melakukan riset pemasaran dan perilaku konsumen terhadap pembelian daging sapi. Riset pemasaran, rancangan bisnis. Yang pertama yaitu menentukan topik riset pemasaran. Nah, di sini topik saya yaitu mengambil riset pemasaran pembelian daging sapi di wilayah pasar Kecamatan Patienrowo, Kabupaten Nganjuk. Yang kedua yaitu merumuskan masalah. Adanya kriteria dari konsumen dalam membeli daging sapi ini sehingga perlu dilakukan riset pemasaran untuk mengetahui apa saja yang diinginkan konsumen. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan metode riset. Nah, di sini saya menggunakan metode survei. Kemudian yang keempat yaitu melakukan data riset. Nah, responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah salah satu pedagang daging sapi di pasar Kecamatan Patienrowo, Kabupaten Nganjuk. Kemudian yaitu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yaitu dengan melakukan wawancara kepada salah satu pedagang daging sapi yang ada di pasar Kecamatan Patienrowo, Kabupaten Nganjuk. Kemudian metode analisis data. Di sini saya menggunakan metode analisis yaitu analisis data kualitatif dan deskriptif serta analisis SWOT. Kemudian hasil analisis dan pembahasan. Narasumber pedagang daging sapi yang saya wawancarai yaitu bernama Bapak Anang Susanto, berusia 50 tahun. Nah, lokasi pasar yaitu berada di Desa Patienrowo, Kecamatan Patienrowo, Kabupaten Nganjuk. Kemudian data riset pemasaran daripada pedagang daging sapi di pasar tradisional Kecamatan Patienrowo, Kabupaten Nganjuk dengan analisis bauran pemasaran 4P, yaitu yang pertama produk yang dijual yaitu adalah daging sapi lokal. Kemudian harga daging sapi yang dijual adalah sebesar 100.000. Namun harga ini terus berubah-ubah sesuai dengan kondisi perekonomian. Kemudian yang ketiga yaitu list atau tempat. Pedagang hanya menjual produknya di pasar tradisional Kecamatan Patienrowo, Kabupaten Nganjuk saja. Kemudian promosi. Pedagang tidak melakukan promosi yang sistematis. Kebanyakan pembeli mengetahui karena datang langsung ke pasar tradisional tersebut. Kemudian yang kelima yaitu sumber daya manusia. Terdapat satu pegawai tetap yang membantu dalam penjualan daging sapi tersebut. Nah, selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama yaitu kekuatan atau strength. Daging sapi ini sangat dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Nah, ini menjadikan kekuatan bagi pedagang untuk menjual daging sapi ini. Kemudian yang kedua yaitu opportunities atau peluang. Nah, saat ini sangat meningkat kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan bergizi tinggi. Nah,
Hal ini akan menjadi peluang bagi para pedagang daging sapi untuk mendapatkan peluang penjualan yang lebih besar. Kemudian untuk kelemahan yaitu harga daging sapi ini dianggap relatif lebih mahal, sehingga ini menjadikan kelemahan bagi beberapa masyarakat. Kemudian yang keempat yaitu threat atau tantangan. Nah, tantangannya yaitu banyak sekali pedagang daging sapi ini yang berjualan di pasar tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu perilaku konsumen. Rancangan risetnya yaitu yang pertama menentukan topik riset pemasaran. Topik riset pemasaran yang diambil yaitu perilaku konsumen terhadap pembelian daging sapi. Kemudian yang kedua yaitu merumuskan masalah. Nah, adanya kriteria dari konsumen dalam pembelian daging sapi ini sehingga perlu dilakukan riset perilaku konsumen untuk mengetahui apa saja keinginan konsumen sehingga pedagang mampu menyiapkan produk sesuai dengan keinginan konsumen. Yang ketiga yaitu menentukan metode riset, yaitu menggunakan metode survei. Kemudian data riset, responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah masyarakat umum yang mengkonsumsi daging sapi. Kemudian metode pengumpulan datanya yaitu dengan menyebarkan kuesioner online. Kemudian yang keenam yaitu metode analisis data. Metode analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan alat analisis yaitu deskriptif. Untuk kuesioner ini menggunakan metode skala Likert, yaitu dari rentang 1 sampai 5. Dari 1 itu sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, kemudian 3 biasa, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Nah, berikut saya tampilkan daftar pertanyaan pada kuesionernya. Ini mencakup data pribadi seperti nama, alamat, usia, pendidikan terakhir, pekerjaan. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan. Nah, ini merupakan tabulasi data dari hasil kuesioner perilaku konsumen terhadap pembelian daging sapi. Hasil dan pembahasan. Untuk karakteristik responden, dari hasil analisis yang dilakukan diketahui bahwa jumlah responden keseluruhan adalah 28 orang. Dari 28 orang tersebut, 22 berjenis perempuan dan 6 berjenis laki-laki. Nah, hal ini berarti perempuan lebih dominan dalam membeli daging sapi. Kemudian karakteristik responden dari umur. Dari hasil analisis yang dilakukan diketahui bahwa jumlah responden yang berumur 19 sampai 25 tahun yaitu 26 orang, berusia 26 sampai 35 tahun juga 1 orang, dan berusia 36 sampai 40 tahun yaitu 1 orang. Nah, hal ini menunjukkan bahwa usia yang lebih muda yaitu 19 sampai 25 ini relatif lebih dominan dalam membeli daging sapi. Kemudian faktor kesukaan mengkonsumsi daging sapi. Dari faktor tersebut didapatkan hasil kuesioner yaitu 50 responden mengatakan biasa saja, 32,1% setuju, dan 17,9% mengatakan sangat setuju suka mengkonsumsi daging sapi. Kemudian dari faktor frekuensi membeli daging sapi. Menurut hasil kuesioner yaitu 21,4% tidak setuju, 53,6% responden biasa saja, dan 21,4% setuju, serta sisanya mengatakan sangat setuju, sering membeli daging sapi. Selanjutnya yaitu karena faktor harga murah daging sapi. Menurut hasil kuesioner yaitu 10,7% tidak setuju, 35,7% responden mengatakan biasa saja, 39,3% setuju, 10,7% sangat setuju, dan sisanya mengatakan sangat tidak setuju membeli karena harga murah daging sapi. Kemudian faktor tekstur lunak daging sapi. Menurut hasil kuesioner 17,9% responden mengatakan biasa saja, 50% setuju, 28,6% sangat setuju, dan sisanya mengatakan tidak setuju membeli karena tekstur lunak daging sapi.
Kemudian faktor tempat membeli yaitu di pasar. Menurut hasil kuesioner, 7,1% responden tidak setuju, 46,4% biasa saja, 39,3% setuju, dan 7,1% sangat setuju membeli daging sapi yang ada di pasar. Kemudian faktor ukuran daging yaitu sedang. Menurut hasil kuesioner, 42,9% biasa saja, 50% setuju, dan 7,1% sangat setuju membeli daging sapi karena ukurannya sedang. Kemudian faktor bau daging yaitu tidak terlalu anyir. Menurut hasil kuesioner, 10,7% biasa saja, 50% setuju, dan 35,7% sangat setuju, dan sisanya tidak setuju membeli daging sapi karena baunya tidak terlalu anyir. Kemudian yang terakhir yaitu faktor daging yang segar. Menurut hasil kuesioner, 17,9% setuju, 78,6% sangat setuju, dan sisanya biasa saja membeli daging sapi karena masih segar. Nah, paparan tersebut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pembeli dalam membeli daging sapi. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.